Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sedulur peserta tosan haji. Sudah lama tidak jumpa. Kali ini saya akan coba bahas mengenai keris sajen ya. Keris sajen ini menarik karena sajen ini menurut beberapa budayawan Sunda berasal dari kata sastra jendra ya. Berbeda dengan suguh. Silakan dibaca karena bukan kapasitas saya untuk menerangkan ini. Merupakan bahasan yang sangat luas ya mengenai sastra jendra ini. Keris jenis ini merupakan pelengkap ya sebagai pelaku utama dalam kegiatan sajen. Nah, biasanya berbentuk ganan bersosok manusia di bagian pesinya, dan ini bentuknya sangat sederhana ya. Sangat sederhana, biasanya berdapur brojol ya. Jadi berdapur brojol itu hanya ada pejetan saja pericikannya. Nah, pesinya ini berbentuk sosok wajah manusia. Biasanya tanpa gonjo atau iras bentuknya, lalu tipis dan sisinya ada pejetan ya. Teman-teman perkrisan biasanya menganggap ini adalah buatan Empu Nyi Sombro ya, seorang empu wanita di zaman era Pajajaran dulu. Tapi ada beberapa juga yang mengatakan bahwa ini tiga pejetan ini seperti konsep tritangtu atau tritunggal. Apakah ini merupakan hanya sidik jari sang empu? Apakah hanya seperti itu atau menunjukkan kesaktian sang empu? Menurut saya lebih jauh dari itu. Jadi keris brojol merupakan keris terlahir ya, kelahiran pertama. Saya sedikit menggunakan pemikiran bahwa keris ini diletakkan di sajen karena merupakan simbol bahwa penciptaan pertama manusia itu untuk menjadi pelengkap ya di dalam susunan benda-benda yang dibuat dalam kegiatan sajen yang biasanya terdiri dari anglo, ada rujakan, lalu ada garam, ada telur, ada beras dan segala macam yang semuanya merupakan simbol atau usaha manusia zaman dahulu menyusun benda-benda tersebut yang merupakan hasil daya cipta yang maha kuasa dalam bentuk miniatur ya atau prototipe kecil gitu. Bahkan ilmuwan NASA sendiri baru menemukan bahwa semesta ini berbentuk trompet kerucut ya. Keris ini seolah-olah mengingatkan bagi kita tentang pengenalan diri kita tentang penciptaan, pengenalan diri kita tentang untuk apa diciptakan, lalu dari mana dan mau kemana kita di alam semesta ini. Keris ini juga dimiliki oleh Museum Keraton Kasepuhan Cirebon ya, bisa teman-teman lihat di sana. Inilah keris brojol sajen. Mengenai teknik bagaimana pejetan itu bisa diciptakan, saya rasa teman-teman seduluran yang di pencaksilat Betakom Merpati Putih tentunya tahu bagaimana itu bisa terjadi ya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kujang, namanya kujang balapati. Ini diperuntukkan untuk sajen juga karena berbentuk ganan wajah manusia ya. Kujang ini sepertinya merupakan kelanjutan dari simbol-simbol yang dibuat oleh para leluhur Jawa zaman dahulu. Kujang ini berbentuk manusia yang seolah-olah seperti mengendarai naga ya, naga primitif ini. Apakah naga dalam arti sebenarnya binatang naga, atau naga menurut sastra jendra yang bisa diartikan menjadi beberapa kata? Ini perlu kita kaji lebih dalam.
bagaimana setelah kita dilahirkan dan kita menjalani kehidupan di bumi ini untuk kembali menuju pencipta kita. Jadi kujang balapati ini seolah-olah merupakan simbol ya, simbol bahwa penciptaan manusia ditujukan sebagai khalifah di bumi ya, sebagai pemimpin, bagaimana berbuat selaras dengan alam semesta, sehingga merupakan tuntunan perilaku untuk menciptakan kehidupan yang damai dan selaras antara bumi dan langit itu seolah-olah terbaca di keris dan kujang ini. Kalau di Islam kita mengenal ada dalil akli dan dalil nakli. Orang tua zaman dahulu sudah bisa membaca itu dengan cara yang berbeda pada zamannya. Jika teman-teman mampir ke daerah Karadinan di Cibinong, Bogor, teman-teman bisa melihat kujang dan keris sajen ini. Sedangkan ini adalah gambar perkembangan selanjutnya keris sajen. Keris-keris Brojo juga banyak ditemukan sejak era Sunda Segaluh ya. Jadi memang perkembangan keris yang sudah tidak menggunakan ganan manusia, karena memang ganan manusia yang diperuntukkan untuk keris-keris sajen. Seperti itu. Nah, ini keris yang akan saya review ini berwarangka ladrang Madura. Pendoknya sudah rusak termakan usia, belum saya ganti biar aslinya memang seperti itu. Mari kita buka. Cara membukanya jangan lupa ya. Jadi kita dorong menggunakan jempol dan yang diangkat adalah warangkanya. Kerisnya tetap. Ini dia keris yang sudah saya warangi. Keris yang sangat gagah, keris brojol juga. Jangan lupa kalau brojol itu ricikannya gandik lugas dan hanya memiliki pejetan ya. Jadi tidak ada tikel alis, tidak ada sokokan, tidak ada gerenang. Tradisi tumpengan saja itu ada artinya ya. Yen metu kudu sing mempeng katanya. Jadi ketika terlahir brojol itu harus sungguh-sungguh semangat. Nah, keris yang kita miliki juga memiliki pamor yang perlu dibaca artinya. Memiliki dwi pamor yang di bagian sorsoran junjung derajat, sedangkan di pamor utamanya adalah pamor wengkon ya, atau pamor perlindungan. Tangguh keris ini diperkirakan era nom-noman, Mataram nom-noman, mirip dengan gaya PB4 ya, 1800 sampai 1900-an. Nah, ini tantingannya mantap untuk era nom-noman ya, gagah, berwibawa. Nah, ini gambar ketika diputih ya, jadi korosinya memang sudah terlihat tapi belum terlalu nampak korosif karena memang usianya belum terlalu tua. Era nom-noman ya, 100 tahun sampai 200 tahun biasanya. Inilah keris brojol berpamor wengkon isen dengan junjung derajat sebagai harapan pemiliknya agar memiliki kekuasaan yang mendapatkan perlindungan dari Tuhan ya. Karena keris ini dibuat ketika era-era zaman penjajahan. Demikian review kali ini mengenai keris sajen dan keris brojol. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jayalah Tosan Aji Nusantara. Semangat bagi generasi milenial untuk uri-uri budaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.